Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan sepupu di ballroom Hotel Bintang 5 Jakarta, aku merasakan jari-jari Maya yang hangat menyelinap ke dalam genggaman tanganku. Tiba-tiba tamparan keras dari ibuku mendarat di pipiku membuat seluruh ruangan hening seketika. "Kamu gila ya, Lila?" "Pegang tangan perempuan di depan semua orang," jerit ibuku dengan suara yang menggema hingga ke meja-meja tamu. Wajahku panas bukan karena sakit tapi karena malu yang membakar. Maya berdiri membeku di sampingku, tangannya masih setengah terulur sebelum akhirnya jatuh lemas. Para kerabat berbisik-bisik, ada yang menutup mulut, ada yang menggelengkan kepala. Ayahku buru-buru mendekat mencoba menarik ibu tapi sudah terlambat. Oto-oto dari ponsel tamu mulai berdering, suara kamera tak berhenti. Aku menarik Maya keluar dari ballroom itu tanpa kata sambil merasakan air mata yang sudah menggenang. Di parkiran mobil aku memeluknya erat, tubuh kami bergetar. "Maafkan aku Maya, aku tak pernah ingin ini terjadi," kataku dengan suara pecah. Maya menggeleng pelan, matanya yang biasanya cerah kini redup. "Ini bukan salahmu Lila, tapi kita harus siap sekarang." Malam itu kami pulang ke apartemen kecilku di kawasan Kemang tanpa berani pulang ke rumah orang tua. Ponselku tak berhenti berdering, nomor ibu, kakak-kakak sepupu, bahkan tetangga lama. Aku matikan saja. Besok paginya berita kecil sudah muncul di grup keluarga besar. Putri Pak Hadi ketahuan pacaran sesama jenis di pernikahan. Kata-kata itu seperti pisau. Aku bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan konsultan besar Maya Gurus Negeri. Kami sudah bersama 4 tahun diam-diam karena tahu Indonesia bukan tempat mudah untuk seperti kami. Tapi malam itu semuanya berubah. Ibu menelepon ayahku yang diam saja sejak kejadian. "Kamu harus putus dengan dia Lila atau keluarga ini sudah tamat," katanya saat aku akhirnya angkat telepon. Aku tak menjawab, langsung tutup. Maya duduk di sofa memeluk lututnya. "Kalau kamu mau mundur sekarang aku mengerti," bisiknya. Aku mendekat memegang tangannya lagi, kali ini tanpa takut. "Aku pilih kamu Maya meski dunia runtuh." Keputusan itu terasa ringan saat dicapkan, tapi beratnya baru terasa 2 hari kemudian saat bosku memanggilku ke ruangan. Ada foto viral di grup keluarga karyawan Lila. Klien kami yang konservatif mulai bertanya-tanya. "Saya beri kamu waktu 2 minggu untuk selesaikan urusan pribadi atau kita harus evaluasi posisimu." Kata-kata itu seperti petir kedua. Aku pulang dengan kepala pusing. Maya sudah menunggu dengan nasi goreng hangat. Kami makan dalam diam lalu aku ceritakan semuanya. Malam itu kami memutuskan untuk tidak diam lagi. Besoknya Maya di sekolahnya juga mendapat panggilan dari kepala sekolah. Orang tua murid sudah mulai ramai, "Bu Maya, tolong jaga citra." Tekanan mulai menumpuk seperti awan hitam sebelum badai. Aku tahu ini baru permulaan. Keluarga besar mulai boikot acara apapun yang melibatkan aku. Kakakku yang paling dekat menelepon menangis. "Mama sakit hati sekali Lila. Dia tak keluar kamar sejak kejadian." Aku merasa bersalah, tapi setiap kali melihat Maya aku ingat kenapa aku bertahan. Cinta kami bukan main-main. Kami sudah melewati banyak hal bersama, dari pertama bertemu di acara seminar pendidikan hingga rahasia kecil yang kami jaga rapat. Tapi tamparan itu membuka semuanya. Media lokal kecil mulai mengendus. Sebuah akun gosip memposting foto buram kami dengan caption "Skandal lesbian di pernikahan elite Jakarta." Like dan komentar membanjir. Aku blokir semua, tapi luka sudah tergores. Di kantor rekan kerja mulai menjauh, ada yang pura-pura ramah tapi tapannya berbeda. Maya di sekolah, murid-murid kecil tak mengerti tapi orang tua mulai menarik anak mereka. Tekanan kerja dan keluarga membuat kami hampir putus asa. Suatu malam setelah bertengkar kecil karena lelah, Maya memelukku erat. "Kita lawan bersama ya Lila," katanya.
Aku mengangguk meski tak tahu bagaimana caranya. Pagi berikutnya surat pemanggilan dari pengacara keluarga besar datang. Mereka ingin aku tanda tangani surat pernyataan bahwa aku akan kembali normal atau warisan dari nenek akan dicabut. Aku baca surat itu sambil tangan gemetar. Maya duduk di sebelahku membaca juga. Ini gila, bisiknya. Tapi kami tak menyerah. Keputusan pertama kami ambil adalah mencari pengacara sendiri. Teman lama Maya yang lawyer memberikan nama seorang aktivis hak asasi yang mau bantu secara pro bono. Pertemuan pertama kami di kai kecil di Menteng terasa seperti film thriller. Pengacara itu Burina, seorang wanita paruh baya tegas. Kalian harus siap perang panjang. Keluarga dan masyarakat Indonesia belum siap tapi kalian punya hak untuk bahagia. Kata-katanya memberi kekuatan. Tapi di luar kai paparai kecil sudah menunggu. Kami lari ke mobil hati berdegup kencang. Malam itu kami tak tidur membahas strategi. Diam atau berani. Kami pilih berani meski tahu harganya mahal. Tekanan baru datang saat perusahaan tempatku bekerja mengeluarkan pernyataan internal bahwa mereka menghormati privasi karyawan tapi menjaga citra. Artinya aku diambang pemecatan. Maya juga mendapat surat peringatan dari Dinas Pendidikan. Semua karena satu tamparan di pernikahan itu. Tapi di tengah badai kami semakin dekat. Setiap malam kami berpelukan berjanji akan lewati ini. Aku tak tahu berapa lama lagi kami bisa bertahan tapi untuk pertama kali aku merasa hidupku punya tujuan lebih besar dari sekadar bertahan. Pagi berikutnya aku bangun dengan kepala berat karena semalaman memikirkan surat pemanggilan itu. Maya sudah di dapur membuat kopi hitam awritku. Kita harus ke pengacara lagi hari ini, katanya sambil menyodorkan cangkir. Aku mengangguk tapi hati gelisah. Di jalan menuju kantor pengacara ponselku bergetar terus pesan dari ibu, pulang sekarang Lila, mama sakit karena kamu. Aku hapus tanpa balas. Burina menyambut kami dengan map tebal. Kita punya kasus kuat untuk tuntutan balik atas diskriminasi di tempat kerja dan sekolah, jelasnya. Tapi sebelum kami tanda tangani dokumen berita sudah meledak di portal online lokal. Judulnya Putri Pengusaha Terkenal Ketahuan Lesbian di Pesta Pernikahan Keluarga. Oto tamparan itu beredar luas. Komentar netizen membanjir, sebagian mendukung, sebagian menghujat. Ini aib keluarga besar, tulis satu komentar. Maya menangis diam-diam saat membaca. Aku peluk dia erat. Kita hadapi bersama, bisikku. Sore harinya bosku memanggilku lagi, kali ini dengan kami terpaksa memberhentikan kamu Lila. Klien besar mundur karena isu ini. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Gaji bulanan hilang seketika. Aku pulang dengan kotak barang pribadi. Maya sudah menunggu di apartemen, wajahnya pucat. Kepala sekolah meminta aku cuti tanpa gaji. Katanya pelan. Malam itu kami hitung tabungan. Cukup untuk 3 bulan kalau hemat. Tapi tekanan tak berhenti. Kakak iparku datang ke apartemen membawa pesan dari ibu. Mama bilang kalau kamu tak putus dia akan bunuh diri. Ancaman itu membuatku marah sekaligus takut. Aku usir kakak ipar itu tapi kata-katanya mengiang. Maya memegang tanganku. Jangan diam Lila, kita harus bicara dengan ibumu langsung. Besoknya kami nekat datang ke rumah orang tua di kawasan Pondok Indah. Pintu dikunci, ibu tak mau keluar. Ayah muncul dengan wajah lelah. Ibumu tak mau lihat kalian sekarang. Pergi dulu, katanya. Aku menangis di depan pagar rumah masa kecilku. Maya menarikku pergi. Di mobil kami bertengkar hebat untuk pertama kali. Kamu terlalu egois Lila, keluargamu hancur karena kita, bentak Maya. Aku balas, kamu yang mau terus bersama tapi sekarang menyalahkan aku. Kami diam sepanjang jalan pulang.
Malam itu tidur terpisah. Pagi harinya Maya memelukku minta maaf. Kita tak boleh saling serang, katanya. Aku mengangguk. Tapi krisis kerja semakin dalam. Aku dapat tawaran kerja relance tapi klien membatalkan setelah cek latar belakang. Maya mulai mengajar les priat online tapi muridnya sedikit. Tekanan finansial membuat kami semakin tegang. Suatu hari aku dapat panggilan dari rumah sakit. Ibu masuk IG karena tekanan darah tinggi. Aku bergegas ke sana, Maya ikut meski tak diizinkan masuk. Di koridor aku bertemu ibu yang sudah sadar. Matanya dingin. Kamu puas sekarang, Lila? Mama hampir mati karena kamu, katanya. Aku tak bisa jawab, hanya menangis. Dokter bilang kondisi ibu stabil tapi butuh istirahat total. Ayah memintaku pulang tapi ibu menolak. Malam itu aku cerita ke Maya. Mungkin kita harus diam dulu, usulku pelan. Maya menggeleng tegas. Kalau diam sekarang kita kalah selamanya. Keputusan itu membuat kami berdebat lagi tapi akhirnya sepakat untuk tetap bersama dan lawan secara hukum. Bu Rina ajukan gugatan diskriminasi ke pengadilan. Berita makin besar. Media nasional mulai liput. Kami diwawancara anonim tapi oto bocor lagi. Keluarga besar adakan rapat darurat. Nenekku yang paling tua menelepon. Lila, nenek sayang kamu tapi tolong pikirkan nama baik keluarga. Aku tak tahu harus jawab apa. Tekanan dari semua sisi membuat tidurku tak nyenyak. Maya juga sering menangis diam-diam, tapi setiap kali kami saling pandang ada kekuatan baru. Kami mulai ikut komunitas kecil yang mendukung. Pertemuan pertama di rumah aman terasa seperti napas segar. Ada yang cerita pengalaman serupa. Kalian tak sendiri, kata salah satu senior. Itu memberi harapan. Tapi di luar komunitas dunia tetap kejam. Rekan lama di kantor kirim pesan ancaman, jangan bawa nama perusahaan ke pengadilan atau kami balas. Aku laporkan ke Bu Rina. Kasus mulai bergulir. Sidang pertama dijadwalkan 2 bulan lagi. Sementara itu tabungan hampir habis. Maya dapat pekerjaan paruh waktu sebagai tutor tapi gaji kecil. Aku mulai jualan online barang preload. Hidup kami berubah total dari yang dulu nyaman. Tapi cinta kami semakin kuat. Suatu malam di balkon apartemen Maya berlutut. Lila, meski dunia lawan kita, aku tetap mau menikah denganmu suatu hari. Air mataku jatuh. Aku peluk dia. Aku juga Maya. Janji itu jadi kekuatan di tengah badai yang semakin besar. Sidang pertama berlangsung tegang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Media sudah berjejer di luar. Aku dan Maya masuk lewat pintu belakang dengan topi dan masker. Bu Rina berdiri tegar di depan hakim. Lawan kami pengacara perusahaan dan perwakilan dinas pendidikan. Mereka klaim ini masalah moral bukan diskriminasi. Aku duduk gemetar saat Bu Rina presentasikan bukti oto iral dan surat pemecatan. Maya memegang tanganku di bawah meja. Tapi di luar sidang ibuku muncul tiba-tiba. Dia berdiri di koridor menatap kami dengan mata merah. Kamu bawa malu besar, Lila, katanya pelan sebelum ayah menariknya pergi. Kata-kata itu menggangguku sepanjang sidang. Hakim tunda putusan 2 minggu. Keluar pengadilan kami diserbu wartawan. Apa benar kalian akan menikah? Tanya satu. Aku tak jawab. Maya tarik aku lari. Malam itu berita meledak di televisi nasional. Kasus lesbians perusahaan besar memicu perdebatan hak asasi. Komentar publik terbelah. Ada yang dukung, ada yang ancam boikot. Keluarga besar kirim surat terbuka di media sosial meminta aku mundur dari gugatan. Tekanan semakin berat. Di komunitas kami dapat dukungan tapi juga ancaman dari kelompok konservatif.
Suatu malam apartemen kami dilempar batu kaca pecah. Kami lapor polisi tapi tak ada kemajuan. Maya mulai ketakutan. Mungkin kita pindah kota, usulnya. Aku tolak. Kalau lari sekarang semua sia-sia. Kami bertahan. Tapi krisis baru datang. Maya kecelakaan motor saat pulang dari les priat. Mobil truk sengaja menyerempet, katanya. Dia masuk rumah sakit dengan luka patah kaki dan gegar otak ringan. Aku duduk di samping ranjang menangis. Dokter bilang dia butuh operasi kecil. Biaya naik drastis. Aku pinjam uang dari teman komunitas. Ibu mendengar kabar kecelakaan tapi tak datang. Hanya ayah yang kirim pesan semoga cepat sembuh. Saat Maya sadar dia pegang tanganku. Ini bukan kecelakaan Lila, ada yang sengaja. Kami laporkan ke polisi tapi bukti minim. Tekanan media semakin gila. Sebuah stasiun datang ke rumah sakit minta wawancara. Aku tolak tapi rekaman bocor. Keluarga Maya dari Surabaya datang. Orang tuanya marah besar. Kamu rusak anak kami, kata ibu Maya padaku. Maya bela aku habis-habisan. Dia cinta sejati saya, katanya di depan orang tuanya. Mereka pulang dengan kecewa. Rumah sakit jadi medan perang emosi. Aku tidur di kursi plastik setiap malam. Tabungan habis total. Aku jual motor Maya untuk bayar operasi. Saat Maya pulang ke apartemen dengan kruk, dia peluk aku erat. Terima kasih sudah bertahan, bisiknya. Kami semakin dekat tapi tubuh Maya masih lemah. Sidang kedua ditunda karena bukti baru. Perusahaan kami klaim ada ide lama yang menunjukkan kami mempengaruhi karyawan lain. Bohong besar. Bu Rina lawan habis-habisan. Tapi di luar pengadilan keluarga besar adakan aksi damai menentang perilaku menyimpang. Ibu ikut di barisan depan memegang spanduk. Aku lihat dari jauh, hati hancur. Maya pegang tanganku. Kita tak boleh menyerah, katanya. Malam itu kami dapat ancaman bunuh ya email anonim. Polisi tak serius. Kami pasang cheat sendiri. Hidup seperti di film horor. Tapi di tengah itu semua cinta kami tumbuh. Kami mulai rencanakan masa depan meski tak pasti. Kalau menang kita nikah di luar negeri, kata Maya sambil tersenyum lemah. Aku setuju. Tapi takdir punya rencana lain. 3 minggu kemudian perusahaan lawan ajukan banding dan kasus naik ke tingkat lebih tinggi. Biaya hukum membengkak. Aku mulai kerja serabutan sebagai desainer grafis online. Maya kembali mengajar online meski kaki masih sakit. Tekanan fisik dan mental membuat kami sering bertengkar kecil. Tapi selalu berakhir dengan pelukan. Suatu hari ibuku kirim paket ke apartemen. Isinya baju lama aku waktu kecil dan surat pendek mama tak sanggup lagi. Aku menangis sejadi-jadinya. Maya hapus air mataku. Kita buat ibumu bangga suatu hari, katanya. Kata-kata itu jadi obat. Kasus terus bergulir, sidang demi sidang. Media sebut kami pasangan lesbian pemberani. Tapi di rumah kami hanya 2 orang biasa yang lelah. Tekanan mencapai puncak saat Dinas Pendidikan ancam cabut lisensi Maya selamanya. Kami ajukan banding lagi. Hidup kami seperti tali yang ditarik dari 2 sisi. Tapi kami tak lepas. Bulan keempat kasus berjalan, aku mulai merasa tubuhku tak kuat. Stres membuatku sering pusing. Maya yang masih pakai kruk tetap kuat. Suatu pagi aku pingsan di kamar mandi. Maya panik bawa aku ke UGD. Dokter bilang kelelahan kronis dan depresi ringan. Kalian butuh istirahat, katanya. Tapi bagaimana bisa istirahat saat sidang berikutnya tinggal seminggu? Bu Rina datang ke rumah sakit bawa berkas.
Kita punya bukti baru rekaman percakapan bos lama yang diskriminati, katanya semangat. Aku tersenyum lemah. Maya pegang tanganku. Kamu istirahat dulu, aku yang urus. Tapi malam itu apartemen kami kedatangan tamu tak diundang. Beberapa pria berpakaian hitam ancam kami mundur dari kasus atau akan ada korban berikutnya. Maya teriak minta tolong, tetangga datang. Polisi akhirnya datang tapi pelaku kabur. Malam itu kami tak tidur. Maya memelukku. Aku takut Lila, tapi aku lebih takut kehilangan kamu, kataku. Kami putuskan pindah sementara ke rumah aman komunitas di Bogor. Di sana suasana lebih tenang. Tapi kasus tak berhenti. Sidang berlanjut ia online. Hakim mulai condong ke pihak kami setelah bukti rekaman diputar. Perusahaan mulai panik tawarkan damai dengan uang kompensasi besar tapi tanpa pengakuan salah. Bu Rina sarankan tolak. Kita butuh keadilan bukan uang, katanya. Aku setuju. Maya juga. Tapi uang itu sangat menggoda karena tabungan kami nol. Keluarga besar dengar tawaran itu kirim pesan terima saja lalu putus. Aku hapus. Di Bogor kami mulai rencanakan pernikahan kecil kalau menang. Maya gambar desain cincin sederhana. Cincin perak dengan ukiran nama kita, katanya tersenyum. Itu jadi mimpi kecil di tengah mimpi buruk. Tapi mimpi itu hampir hancur saat ibuku stroke ringan. Berita datang dari ayah. Aku nekat datang ke rumah sakit sendirian. Ibu diranjang icu, matanya terbuka tapi tak bicara. Aku pegang tangannya. Ma, aku minta maaf tapi aku tak bisa berubah, bisikku. Air mata ibu jatuh. Ayah peluk aku. Pulanglah Lila. Tapi aku tak bisa. Kembali ke Bogor, aku cerita ke Maya. Kami menangis bersama. Tekanan emosional mencapai titik didih. Maya usul mungkin kita diam dulu sampai ibumu sembuh. Aku marah besar. Kamu mau menyerah sekarang? Kami bertengkar hebat malam itu. Maya pergi keluar rumah dengan krupnya. Aku panik cari dia di hujan deras. Ketemu di taman kecil, dia basah kuyup. Ma, Lila, aku takut kehilangan kamu, katanya. Kami pulang berpelukan. Besoknya sidang putusan pertama keluar. Kami menang. Perusahaan dihukum bayar ganti rugi dan Maya dapat lisensi kembali. Tapi perusahaan banding lagi. Kemenangan parsial itu beri kekuatan baru. Media ramai sebut kami pahlawan kecil. Tapi keluarga besar makin marah. Mereka adakan pertemuan dan putuskan cabut semua bantuan finansial dari ayah. Aku tak peduli. Di Bogor kami mulai hidup lebih tenang. Aku dapat proyek desain besar dari klien luar negeri yang dukung Isult. Maya kembali mengajar online. Uang mulai masuk lagi. Tapi ancaman tak berhenti. Suatu malam mobil kami di parkiran dicoret dengan cat aib keluarga. Aku oto kirim ke polisi. Kasus polisi lambat. Bu Rina sarankan kami siapkan diri untuk sidang Mahkamah Agung. Ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, katanya. Kami mengangguk siap. Di tengah itu semua Maya dapat kabar neneknya sakit parah di Surabaya. Kami naik kereta ke sana. Di rumah sakit keluarga Maya tolak aku masuk. Maya masuk sendiri keluar dengan mata bengkak. Nenek bilang dia tetap sayang aku tapi tak bisa terima, katanya. Kami pulang dengan hati berat. Tekanan keluarga dari dua sisi membuat kami semakin bergantung satu sama lain. Suatu malam di Bogor Maya berlutut lagi. Lila, kita nikah sekarang meski hanya akad sederhana. Aku terkejut tapi setuju. Kami adakan akad kecil di rumah aman hanya dengan 3 teman komunitas. Tak ada pesta tapi ada cinta. Ibu tak tahu. Tapi Tuhan punya cara sendiri.
Kemenangan di pengadilan tingkat pertama membuat perusahaan panik. Mereka tawarkan damai lagi dengan jumlah 2 kali lipat. Kali ini kami pertimbangkan karena biaya hidup naik. Tapi Bu Rina ingatkan kalau terima kalian tak dapat pengakuan hak. Kami tolak lagi. Media semakin gila. Aku dan Maya diundang talkshow nasional. Kami tolak tapi rekaman lama bocor. Opini publik terbelah habis. Ada demo dukung, ada yang lawan di depan gedung BR. Keluarga besar semakin terpojok. Ayah menelepon. Lila, ibumu tak mau makan sudah seminggu, katanya suara lelah. Aku janji datang besok. Maya ikut meski tak masuk rumah. Di depan gerbang aku bertemu ibu yang sudah kurus. Kamu menang Lila tapi mama kalah, katanya dengan suara lemah. Aku peluk dia pertama kali setelah bertahun-tahun. Ibu tak tolak tapi tak balas peluk. Pulanglah nak, bisiknya. Aku tak bisa janji. Kembali ke Bogor, kasus naik ke Mahkamah Agung. Sidang virtual lagi. Kali ini hakim pusat lebih ketat. Perusahaan bawa saksi ahli agama yang kutuk perilaku menyimpang. Bu Rina bawa saksi psikolog yang jelaskan orientasi seksual. Debat panas. Di luar Maya dapat ancaman telepon sehentikan atau keluargamu yang kena. Kami pasang nomor baru. Hidup semakin waspada. Tapi di tengah itu ada keajaiban kecil. Klien luar negeri tawarkan kontrak besar untuk proyek desain kampanye hak asasi. Uangnya cukup untuk beli rumah kecil di pinggiran Bogor. Kami pindah. Rumah baru sederhana tapi milik sendiri. Malam pertama kami tidur tenang. Tapi pagi harinya berita guncang. Ibu masuk rumah sakit lagi, kali ini koma. Ayah telepon menangis. Datanglah Lila, ibumu sebut nama kamu terus. Aku dan Maya langsung ke Jakarta. Di ICU ibu terbaring pucat. Dokter bilang stroke berat, kemungkinan tak sadar lagi. Aku pegang tangan ibu menangis. Ma, aku di sini, bisikku. Maya tunggu di luar. Tiba-tiba ibu buka mata pelan. Dia lihat aku lalu Maya yang mengintip dari jendela. Air mata ibu jatuh. Makan Mama Lila, katanya dengan suara sangat lemah. Kata-kata itu seperti mukjizat. Ayah peluk aku. Ibumu sudah berubah nak. Malam itu ibu sadar penuh. Dia minta bicara berdua dengan aku. Mama tak setuju tapi Mama tak mau kehilangan kamu, katanya. Aku menangis bahagia. Maya masuk, ibu lihat dia lama. Rawat anak Mama baik-baik, kata ibu pada Maya. Maya berlutut terima kasih. Keluarga besar terkejut tapi ayah dukung. Kasus di Mahkamah Agung masih berjalan tapi tekanan keluarga mulai longgar. Beberapa sepupu mulai hubungi lagi. Tapi media tak berhenti. Kami putuskan umumkan rencana pernikahan kecil. Berita meledak lagi. Pasangan lesbian Indonesia yang menang lawan perusahaan akan menikah. Komentar positif lebih banyak sekarang. Tapi ancaman tetap ada. Polisi beri pengawalan. Persiapan pernikahan sederhana di rumah baru Bogor. Ibu minta ikut. Mama yang antar kamu ke pelaminan, katanya. Aku terharu. Maya peluk aku. Sidang akhir Mahkamah Agung tiba. Kami menang total. Perusahaan harus bayar ganti rugi besar dan umumkan permintaan Ma resmi. Lisensi Maya aman selamanya. Kemenangan itu dirayakan kecil di rumah. Ibu datang pertama kali ke rumah kami. Dia lihat foto kami berdua di dinding. Kalian cantik, katanya pelan. Malam itu ibu tidur di kamar tamu. Tekanan bertahun-tahun mulai longgar. Tapi kami tahu perjuangan belum selesai. Pagi pernikahan tiba. Rumah kecil di Bogor dihias bunga melati dan kain batik sederhana.
Ibu berdiri di depan pintu memegang tanganku. Mama bangga meski tak sepenuhnya mengerti, bisiknya sambil air mata jatuh. Maya sudah menunggu di pelaminan kecil dengan kebaya putih senada. Tamu hanya 20 orang keluarga dekat yang mau datang plus teman komunitas. Ayah memimpin akad saat aku dan Maya saling tukar cincin. Ibu berdiri di samping memegang tangan kami berdua. Sekarang mama yang antar kalian, katanya dengan suara bergetar. Oto itu diabadikan tanpa media. Setelah akad kami duduk di teras belakang memandang sawah. Maya pegang tanganku. Kita menang Lila, katanya. Aku mengangguk. Ibu duduk di sebelah kami. Mama minta maaf atas tamparan itu dulu, katanya. Aku peluk ibu erat. Yang penting sekarang mama di sini. Malam harinya tamu pulang. Kami bertiga duduk di ruang tamu. Ibu cerita perjuangannya sendiri selama ini. Mama takut dunia luar tapi mama lebih takut kehilangan anak, katanya. Maya pegang tangan ibu. Terima kasih sudah berani datang, Bu. Malam itu kami tidur dengan tenang untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Keesokan harinya berita pernikahan kami tersebar. Komentar positif mendominasi. Banyak yang bilang cinta memang tak bisa dipaksa. Kasus kami jadi inspirasi bagi banyak pasangan senasib. Bu Rina kirim pesan selamat. Perusahaan lama kirim bunga minta maaf resmi. Hidup mulai normal. Aku buka studio desain sendiri. Maya kembali mengajar di sekolah swasta yang lebih terbuka. Ibu sering datang ke Bogor bawa masakan kesukaan. Keluarga besar perlahan mulai menerima. Tapi kami tahu perubahan besar butuh waktu. Suatu malam di balkon aku tanya Maya. Kalau waktu bisa diulang kamu masih mau pegang tanganku di pesta itu? Maya tersenyum. 1000 kali ya. Kami tertawa. Ibu dari dalam rumah lihat kami lalu tersenyum sendiri. Perjuangan panjang itu mengajarkan banyak hal. Tentang keberanian diam dan harga yang harus dibayar. Tapi juga tentang cinta yang tak pernah menyerah. Sekarang saat melihat ibu berdiri di samping kami di pelaminan, aku tahu semua perjuangan sepadan. Apakah diam lebih baik daripada keberanian dalam menghadapi tekanan masyarakat seperti ini? Benar atau salah?